Halo Sobat Kompas TV, ketemu lagi sama saya Dea Davina yang akan membawakan 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini, hari Kamis 3 September 2020. Ada berita apa aja? Ini dia. Berita pertama Sobat Kompas TV, untuk mengingatkan warga akan bahaya COVID-19 yang bisa berujung pada kematian, warga yang tidak mengenakan masker dihukum untuk masuk ke dalam peti mati. Nah, para pelanggar biasanya tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas. Sanksi masuk peti mati salah satunya diberikan bagi warga yang melanggar protokol kesehatan di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelanggar diminta memilih sanksi denda, kerja sosial, atau masuk peti mati selama beberapa menit. Satpol PP dan petugas gabungan lainnya ingin agar warga semakin sadar bahaya virus corona dan terus disiplin menerapkan protokol kesehatan, diantaranya memakai masker. Beda yang kedua kan pakai duit, Pak. Saya baru datang, belum punya duit. Jadi istilahnya saya milih yang ketiga, mungkin juga ini pilihan yang terakhir. Sebenarnya saya juga berat, Pak, nggak mau begini. Ini supaya untuk contoh juga untuk yang lain supaya nggak bisa, jangan ngalamin beginilah, biar yang lain biar kapok ya, Pak? kapok. Istilahnya jangan sampai melanggar, biar tertib. Berita kedua Sahabat Kompas TV, para oknum TNI pelaku pengerusakan Mapolsek Ciracas diharuskan mengganti rugi sejumlah kerusakan yang diakibatkan dari insiden tersebut. TNI juga memberlakukan sistem untuk memaksa para pelaku perusakan mengganti rugi secara material kerusakan sejumlah fasilitas umum dan pribadi milik warga akibat penyerangan Mapolsek Ciracas. Namun saat ini TNI sudah mengalokasikan dana talangan sementara untuk mengganti kerugian seluruh korban penyerangan Mapolsek Ciracas. Dana ini dikeluarkan karena ganti rugi materi atas kerusakan yang dialami masyarakat sipil bersifat mendesak. Ganti rugi ini atas seizin pimpinan TNI Angkatan Darat ini dilakukan untuk membantu pemulihan perekonomian, pemulihan kesehatan, dan pemulihan psikologi sosial. Bantuan ini diserahkan perintah pimpinan Angkatan Darat harus segera, karena mengingat banyak dari para korban yang warungnya rusak, yang gerobaknya hancur, kemudian banyak lagi secara material yang dirugikan. Di masa COVID seperti ini banyak orang yang susah, sehingga roda perekonomian ini agar segera dipulihkan. Oleh karenanya pelaksanaan ganti rugi maupun rehabilitasi terhadap barang-barang atau material yang rusak harus disegerakan. Begitu juga terhadap kerugian secara fisik. Ada yang kena pukul, ada yang luka dan sebagainya, disegerakan dibawa ke rumah sakit untuk pelaksanaan pengobatan dan tindak lanjutnya. Berita ketiga, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengkaji ulang soal penerapan ganjil genap di Jakarta. Hal ini karena penumpang KRL dan Transjakarta meningkat cukup pesat. Saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR, Doni menyebut jumlah penumpang KRL meningkat 3,5% dari rata-rata 400.000 penumpang tiap hari. Sementara penumpang Transjakarta meningkat 6 hingga 12% sejak ganjil genap kembali diterapkan. Doni Monardo pun meminta Pemprov DKI mengevaluasi sistem ganjil genap untuk mengurangi kerumunan di transportasi umum yang rawan penularan COVID-19. Hal yang kami bicarakan dengan pemerintah DKI adalah sejak diberlakukan aturan ganjil genap mengalami peningkatan jumlah penumpang umum. Untuk di kereta api sebesar 3,5%, lantas untuk di Transjakarta antara 6-12%. Nah, kalau yang di kereta api rata-rata penumpang per hari itu 400.000 sekian, peningkatan 3,5% itu juga sebenarnya cukup tinggi, sehingga tingkat upaya untuk mengurangi jaga jarak akan semakin sulit dilakukan. Nah, hal-hal inilah yang nantinya akan menjadi program kami sehingga semua kegiatan bisa berjalan, aktivitas di perkantoran juga tetap berjalan walaupun jumlah karyawan atau mungkin petugas yang bekerja itu harus betul-betul disiplin, tidak boleh lebih dari 50%.
Nah, itu dia 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Saya Dea Davina, pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kompas TV ya.